Oke, udah bergabung. Oke, terima kasih para pembaca IP sudah hadir kembali di Baca Buku Bareng Indo Progress episode 9. Dan ini episode yang penuh barokah ya Nil, karena hari pertama puasa, kita langsung BBBI juga. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga lancar terus puasanya dan semoga THR kita semua dibayarkan ya, tidak ditunggak, tidak dicicil-cicil gitu, apalagi hanya diganti menjadi biskuit atau sirup gitu. Amin. Oke, Amin. sekarang Dan juga ya, dan juga ya. mohon maaf lahir dan batin. Iya benar. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah-salah kata dalam membaca buku bersama ini sehingga supaya puasa kita nanti dengan hati yang lebih suci ya. Oke, kita langsung aja di episode 9 ini kita akan kembali membaca buku saku Indo Progress. Kali ini kita akan membaca buku saku Indo Progress yang berjudul Sejarah Teori Krisis yang ditulis oleh Anwar Saik dan kata pengantarnya yang sangat ciamik ditulis oleh salah satu editor Indo Progress juga, itu adalah Kak Intan Suwandi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, aku mau kasih disclaimer dulu ya buat membaca IP, kalau baca buku bareng Indo Progress ini artinya kita membaca bersama-sama. Jadi kalau teman-teman mengajukan pertanyaan, posisikan kita sebagai sama pembaca, jangan posisikan kita sebagai penulisnya gitu ya. Dan kemudian kita juga tidak ingin membentuk kadar kuping alias setelah mendengarkan BBBI terus teman-teman malah jadi nggak mau baca gitu. Justru kita hanya mengantarkan aja ya, mengantarkan supaya makin penasaran pengen baca bukunya gitu. Nah, untuk buku saku Indo Progress sendiri bisa di teman-teman akses secara gratis dengan mengirimkan untuk yang ke depan ya, edisi ke depan dengan mengirimkan alamat email kawan-kawan sekalian ke email harian@indoprogress.com. Nanti dari sana kita akan data setiap ada buku saku baru akan dikirimkan secara otomatis ke email teman-teman gitu. Jadi begitu cara mendapatkannya ya buku sakunya. Kemudian kalau misalnya mau dapat dong buku-buku saku yang lama, nah itu bisa dikomunikasikan juga nanti di email gitu ya. Oke, kita mulai aja. Oke Nil, sebelum masuk ke isi substansi yang detail-detail dari pembahasan dari buku ini, sebenarnya ada fun fact yang aku mau sampaikan dulu. Jadi pada saat aku membaca buku saku Sejarah Teori Krisis ini, aku merasa kayak kok familiar ya dengan apa yang ditulis oleh Anwar Saik ini gitu. Kayaknya aku pernah baca nih sebelumnya di mana gitu ya, cuma agak-agak lupa gitu. Nah ternyata pas seminggu yang lalu aku bongkar-bongkar buku di lemari buku dan lain-lain tuh aku menemukan hidden gem gitu. Jadi ternyata pernah juga dimuat di sini di jurnal Bersatu ini si tulisannya Anwar Saik ini tentang pengantar sejarah teori krisis gitu. Jadi ternyata udah pernah di muat di sini, padahal aku kayak pernah baca. Cuma yang membedakan dengan buku saku Indo Progress ini karena kata pengantarnya ditulis oleh Kak Intan gitu. Jadi itu sih yang bikin beda banget dan membuka banget akut kayak oh begitu ya gitu, kayak memberikan gambaran yang lebih mencerahkan gitulah buatku ya tentang sejarah teori krisis yang ditulis oleh Anwar Saik ini gitu. Oh ya bener nih, by the way jangan jualin di Tokopedia ya buku sakunya ini gratis. Oh ya makasih nih Ben untuk notisnya di sini ya, makasih. Oke, kemudian sebelum kita masuk yang detail-detail, aku mau ngasih dikit dulu nanti kamu ya Nil. Kenapa kita memutuskan membaca buku sejarah teori krisis ini? Karena seperti yang diketahui krisis dalam kapitalisme itu tak terhindarkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat semenjak tahun 1000 minimal misalnya tahun 1930 kita kenal dengan Great Depression ya, itu krisis yang besar juga gitu, pasti teman-teman tahu. Dan kemudian juga yang baru-baru aja terjadi itu tahun 2008 gitu ya. Dan kalau di Indonesia sendiri dan di Asia Tenggara misalnya krisis tahun 1998 gitu. Jadi krisis ini selalu ada gitu, selalu kapitalisme itu selalu mengalami krisis gitu. Nah, cuma gimana sih kita membaca krisis ini gitu ya? Di dalam kacamata terutama kacamata Marxian gitu. Nah, buku saku pengantar sejarah teori krisis ini membahas hal itu gitu. Nah, untuk gambarannya nanti mungkin Daniel gantian ya
Intan di dalam pengantarnya memberikan banyak gambaran tentang perdebatan yang terjadi di kalangan Marsian tentang pembacaan atas teori krisis itu sendiri gitu ya. Ada yang disebut dengan teori konsumsi kurang, kemudian ada juga yang disebut dengan teori akumulasi lebih, dan yang ketiga itu disebut dengan teori jatuhnya tingkat keuntungan gitu. Nah, tapi dari mana sih adanya itu? Nah, kita bahas sekarang bersama-sama. Cuma sebelumnya nih Nil, kalau aku mau nanya kamu dulu nih, kan kita bisa tahu ya, bukan hanya Marsian aja nih yang menganalisis tentang teori krisis, tapi juga non-Marsian gitu ya, non-Marxis juga menganalisis itu gitu. Nah, apa sih Nil bedanya antara analisis teori krisis dari yang Marxis dengan yang non-Marxis ini gitu? Iya, sebetulnya itu juga disinggung di dalam buku ini ya, sedikit. Dan Ya, karena itu, buku ini sebetulnya seperti juga disebutkan oleh Anwar Shaikh di dalamnya, itu memang lebih berfungsi untuk memberikan semacam gambaran utuh ya, tentang perkembangan sejarah teori krisis di dalam tradisi Marxis khususnya. Nah, kalau untuk penjelasan lengkapnya, nah itu dia ada bukunya tuh, yang aku juga belum pernah baca. Itu buku yang tebel ya, ya, tentang krisis kapitalisme juga. Nah, kalau di dalam buku ini sih dia sebut itu ya, yang pertama tuh kan dari tradisi laissez-faire ya, yang ya, optimis pandangannya terhadap kapitalisme. Jadi katanya kalau makin dibiarin aja, kapitalisme itu justru akan bekerja dengan lebih baik begitu. Jadi meminimalisir intervensi lah. Nah, tetapi apa kemudian ya seperti ada sejarah sudah mengajarkan kepada kita kan justru kita bisa melihat uh, terjadi krisis terus ya di dalam sejarah kapitalisme ya, itu. Seperti tadi sudah kamu sebutin. Nah, yang kedua lalu adalah pandangan Keynesian ya. ya. Keynesian. Nah, yang Keynesian ini melihat bahwa sebetulnya Keynesian memang kiri ya, ada Keynesian kanan kiri kan? ada kiri, Iya, ada kanan kiri. ada kanan ada kiri. Nah, tapi secara umum kalau seperti yang disebutkan dalam buku ini, konon yang Keynesian itu melihat bahwa uh, ada kerentanan terhadap krisis, tetapi itu bisa ditanggulangi dengan intervensi negara. Dan karena itu solusi yang ditawarkan selalu adalah uh, kebijakan begitu. Jadi kalau ada masalah Iya, dalam kebijakan kapitalisme, negara. ada krisis, nah itu kebijakan negaranya yang mesti Iya. beradaptasi ya, atau disesuaikan untuk menanggulangi itu atau mencegah. Nah, uh, ini solusinya tentu saja nggak revolusioner ya, dan makanya suka dianggap sebagai representasi kelompok tengah. Nah, tapi menariknya di sini juga disebutkan seperti waktu dalam pembahasan tentang jatuhnya keuntungan, kecenderungan jatuhnya keuntungan seperti yang Tingkat di dalam keuntungan. analisis Marx kan ada istilahnya ya, the tendency of the fall of profit ya, atau kecenderungan Ya, jatuhnya tingkat keuntungan di tingkat dalam keuntungan. kapitalisme. Nah, ternyata kalau kita melihat overview dari Shaikh sendiri di sini, dia menyebutkan di situ bahwa ekonom-ekonom klasik ya, yang katakanlah liberal begitu, non-Marxis, seperti Adam Smith dan David Ricardo, ternyata juga Ricardo. mengakui itu. Nah, ya, Iya. ternyata juga mengakui itu. Artinya kan sebetulnya kesadaran bahwa kapitalisme dekat dengan krisis itu kan apa namanya, ya Disadari lumayan semuanya. lumayan normal lah gitu. Iya, kan memang itu kan pertanyaannya selalu adalah kenapa sih kapitalisme itu bisa terus bereproduksi gitu kan? Kalau dari pandangannya laissez-faire atau dari yang kanan ya, ekonom kanan itu kan selalu menganggap bahwa kapitalisme itu bisa mereproduksi dirinya secara otomatis gitu kan, sehingga itu juga yang nanti mempengaruhi analisis mereka terhadap krisis itu seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau yang diperdebatkan di dalam buku saku ini kan ada dua teori kalau yang aku tangkap sih, nanti kamu mungkin bisa koreksi yang diperdebatkan oleh ada yang jatuh, yang diperdebatkan oleh Anwar Said itu ada dua. Yang pertama adalah teori
konsumsi kurang, dan yang kedua adalah teori jatuhnya tingkat keuntungan gitu. Nah, kalau yang teori kurang ini, Anwar Saik ini juga mengkritik termasuk mereka yang bukan menganut ya, yang berpandangan, yang punya analisis tentang monopoli kapitalisme, yang kemudian sama Kak Intan dibedah juga di dalam pengantarnya, bahwa sebenarnya pandangan dari mazhab Mantri Review gitu ya, yang juga percaya sama monopoli kapitalisme itu tidak sesimpel yang dibilang sama Anwar Saik tentang teori konsumsi kurang itu gitu. Tapi Kak Intan menjabarkan lagi ada pembeda tuh antara yang konsumsi kurang sama dia menyebutnya lagi akumulasi lebih gitu. Nah, sementara kalau yang jatuhnya tingkat keuntungan menurut Kak Intan itu adalah tendensi gitu ya. Dan itu juga ada perdebatan tuh, apakah benar kalau pembacaan Marx sendiri tentang krisis adalah menggunakan teori yang jatuhnya tingkat keuntungan. Nah, aku kepikiran gitu, nah sebagai aku sih mikir sebagai orang yang ingin tahu, sebagai pembaca gitu ya, aku jadi kepikiran, oh mungkin kuncinya ada di labor theory of value gitu Kak, untuk memahami itu salah satunya. Terutama itu kan dibahas sama Anwar Saik di yang soal teori jatuhnya tingkat keuntungan itu kan, dia membahas secara detail tuh tentang apa sih hubungannya antara surplus value yang dihasilkan atau profit yang dihasilkan dengan misalnya ujung-ujungnya jadi ada teori jatuhnya tingkat keuntungan. Nah, cuma juga yang nanti kita balik lagi situ ya, yang perlu di-highlight lagi menurut aku yang bagus dari saya itu kan yang soal ini ya, yang dia bilang kalau krisis belum tentu jadi ada langsung tiba-tiba berubah gitu ya. Habis krisis berarti akan ada perubahan dalam masyarakat, tapi ada yang menentukan juga, ada agensinya gitu, tergantung apakah nanti responnya reaksioner atau revolusioner. Nah, gimana nih menurut kamu? Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Sebelum kita nanti bedah satu-satu yang tadi itu. Soal perjuangan kelas yang bisa menentukan nih arah kalau misalnya ada krisis habis itu gimana gitu. Iya, oke. Sebelumnya mungkin aku kasih tambahan komentar dulu deh buat pemirsa nih boleh, ya. Loncat ya kayaknya. Iya, boleh. Ya, kayak topik kita hari ini. Topik kita hari ini mungkin kalau menurutku di antara seri buku saku Indo Progress ini yang paling berat mungkin. Iya, setuju ya. Yang paling berat mungkin, dan karena itu ya pertama-tama mohon maklum dari pemirsa ya, kita juga sama-sama ini topik yang dibahas ini cukup terspesialisasi dibanding yang lain, jadi mungkin ya memang mestinya Kak Intan ini yang lebih banyak komentar tentang ini. Iya, mestinya nanti mungkin ini ya seri bukan baca buku bareng tapi bahas buku bareng, nanti kita bikin lah. Iya. Dan kalau menurutku sendiri sejauh pengalamanku yang tentu saja nggak sampai banyak amat juga, tapi dari pengalamanku yang sedikit ini tentang belajar Marxisme, khususnya ekopol Marxis ya, menurutku salah satu diskusi yang paling rumit tuh memang diskusi seputar krisis kapitalisme. Iya, setuju. Karena menurutku faktor yang dipertimbangkan tuh banyak sekali. Diagramnya juga banyak, kemudian rumus-rumusnya juga banyak, alternatif pandangannya juga banyak, dan harus membandingkan dengan banyak periode sejarah ya, dan contoh-contoh empirik konkret begitu. Nah, itu yang menurutku membuatnya agak sulit, sehingga ya butuh lebih banyak fokus spesialisasi untuk mendiskusikan hal ini. Itu sih kalau menurutku. Kalau menurutmu gimana? Setuju. Aku sampai ngeprint loh Nil ininya, teksnya, karena biar bisa dicoret-coret gitu, karena kalau baca via layar itu benar-benar nggak masuk gitu, apa maksudnya gitu. Dan emang kayak misalnya nih yang soal teori jatuhnya tingkat keuntungan itu kan dijelaskan misalnya kan soal logika bagaimana sih bisa sampai jadi krisis gitu. Misalnya kan surplus value itu didapat dari waktu yang dicurahkan untuk membuat produk gitu ya, waktu kerja, dan dikurangi waktu yang digunakan oleh si pekerja untuk mereproduksi dirinya sendiri gitu kan. Nah, kemudian apa sih hubungan antara itu dengan adanya penurunan upah
tapi adanya peningkatan produktivitas dan lain-lain. Nah, itu tuh benar-benar detail banget, dan menurutku sih memang selain butuh konsentrasi membacanya, juga butuh baca naskah-naskah yang lain yang babonnya gitu, misalnya Kapital volume 3 yang juga dibahas nih kan di sini di pengantarnya oleh Kak Intan. Misalnya Kapital volume 3 itu gimana sih proses pembuatannya gitu, ada andil Engels sana dan apa pengaruhnya dan lain-lain gitu. Dan juga menurutku sih satu pertanyaan yang juga menarik adalah gimana sih kita membaca teori krisis tadi yang seperti yang kamu udah singgung juga gitu, kaitannya dengan perkembangan kapitalisme sekarang ini gitu. Karena kan kalau Kak Intan di sini kata-katanya bagus deh. Kita boleh beranjak dari Marx, tapi kita tidak boleh berhenti di Marx gitu kan. Jadi kita harus terus update juga, nggak bisa misalnya deterministik yang kayak pokoknya Marx bilang gitu maka begitu gitu, nggak bisa gitu kan. Tapi harus ada pembacaannya. Dan kalau menurutku sih misalnya soal ini kan tulisan Anwar Saik kan tahun 78 ya Niel. Menurutku sih tentu aja dia belum bahas yang kapitalisme finansial misalnya gitu ya di dalam pembahasan dia di buku saku kan gitu. Jadi masih yang kapitalisme produksi gitu kan. Karena menurutku kan yang 2008 kemarin itu kan lebih ke kapitalisme finansial kan. Jadi analisis soal itu juga aku belum menemukan sih kalau di tulisannya Anwar Saik ya. Karena pasti kan ada bedanya. Nah, itu tuh butuh butuh diskusi yang panjang sih soal kapitalisme finansial, gimana sih logik-logiknya gitu, sampai apa sih yang hubungan antara kapitalisme yang bukan finansial dengan kapitalisme finansial tuh gimana. Nah, itu sih kalau dari aku ya, kesan-kesan membaca tuh kayak jadi pikir banyak gitu loh. Oh, kayak gitu ya. Terus pasar saham itu gimana posisinya, terus kayak macam-macam gitu sih. Dan ini sih Nil, yang aku mau diskusikan juga kita dari BBI sekarang gitu ya. Kamu kalau menurut kamu ya, perdebatan soal, kamu gimana sih memandang perdebatan soal yang itu yang tadi Kak Intan bagi 3 itu? Ada yang teori konsumsi kurang, ada teori akumulasi lebih, dan teori jatuhnya tingkat keuntungan. Nah, kalau kamu sendiri gimana sih memandang itu? Dan nanti aku juga bisa kasih komen sih. Kamu dulu tapi curang ya. Kamu dulu. Iya, kalau aku sendiri ya, karena aku belum pernah baca bukunya Anwar Syarih yang cukup tebal itu ya, yang Kapitalisme Krisis itu, aku masih lebih familiar dengan posisi yang diajukan Kak Intan di bagian pengantar. Karena aku udah baca Monopoli Capitalnya Paul Baran dan Paul Sweezy yang dikritik sama Anwar Shaikh di situ. Dan ya itu aku baca justru di awal-awal aku belajar ekonomi politik Marxis ya. Jadi yang kita baca awal itu kan sangat membekas ya di pikiran kita ya. Belum punya referensi kritis lain, udah diisi sama itu. Dia udah cukup membentuk gitu. Jadi aku kecenderungan itu. Tapi seperti tadi aku sebut juga, itu susah ya menurutku ya, karena tadi kan kamu singgung ya, salah satu yang bikin susah itu juga adalah karena posisi di dalam Kapital sendiri sebagai rujukan utama analis Marxis terhadap krisis kapitalisme ini, posisinya sendiri tentang diskusi itu kan di Kapital 2 dan 3 ya, yang itu sebetulnya unfinished works, karya yang belum selesai. Marx sendiri cuma tulis manuskrip-manuskripnya, jadi belum dia sendiri yang terbitin, dan Engels yang menyusun gimana supaya rapi, juga dia edit dan mungkin juga ditambah-tambahin sendiri sama Engels. Jadi kita bisa anggap itu sebagai teori yang belum finish juga mungkin ya, belum tuntas diselesaikan oleh Marx. Selain bahwa formasi historis dari kapitalisme di zaman Marx ya, tentu saja ada perbedaannya dengan formasi historis kapitalisme di masa-masa sebelumnya, termasuk hari ini, meskipun tentu ada ciri-ciri yang sama. Ya, itu menurutku yang memberatkan. Kalau kamu gimana? Iya, mirip-mirip sih Nil. Aku juga, kalau aku tuh lebih dua-duanya sebenarnya familiar sih, cuma kayak misalnya yang soal teori jatuhnya tingkat keuntungan, pertama kali aku kurpol ekopol gitu ya Nil, itu justru aku belajar yang kayak gitu, yang gimana sih surplus value itu didapatkan, dan kemudian bagaimana kemudian pengaruhnya pada misalnya
penurunan upah, peningkatan produktivitas, apa segala macam sampai nanti timbul krisis gitu. Itu aku familiar gitu. Nah, cuma belakangan aku juga baca buku-bukunya kayak buku termasuk bukunya Kak Intan ya yang value chain itu. Jadi aku juga terpengaruh gitu. Jadi kalau aku sendiri sih melihat kebenaran dari kedua teori ini gitu. Jadi kalau aku melihat ya ini juga benar ya, ini juga jadi bingung juga sebenarnya gitu kayak sebenarnya gimana sih membacanya? Memang mungkin harus kalau menurutku ya bahas teori kesini tuh kayak harus benar-benar butuh fokus yang kita bahas itu aja gitu, benar-benar dari A sampai Z gitu kalau mau gitu. Dan tentunya nggak bisa ya dengan BBBI cuma 1 jam misalnya kayak gitu sih. Tapi kalau aku sendiri lebih cenderung bersepakat dengan teori soal kalau di yang akumulasi lebih ini aku sepakat tentang monopoli capitalism karena berkembangnya TNC dan MNC ini memang sekarang nggak bisa dipungkiri ya itu memang jadi kenyataan yang ada gitu ya bahwa sekarang ini ya coraknya the new economic imperialism gitu. Kalau aku sih yakin itu dan memang udah melihat sendiri ya bukti-buktinya gitu bahwa kita di negara dunia ketiga gitu ya itu hanya menjadi tempat produksinya aja gitu, tapi semua keuntungan profit larinya kemana gitu kan ya pemilik kapital itu gitu ya yang ada di negara-negara dunia utara gitu. Jadi aku sih lebih yakin itu. Nah cuma dari teorinya Saik gitu aku juga percaya tentang bahwa ada yang tadi intervensi agensi kelas kerja itu gitu bahwa nggak bisa nih tiba-tiba setelah krisis terus udah hancur gitu kapitalisme tumbang, tapi harus ada perjuangan kelas gitu sih. Jadi kalau aku melihat dua-duanya mengandung kebenaran gitu, cuma belum bisa jadi teoretisi yang punya ini nih yang benar gitu, aku belum bisa sih, masih harus belajar banget sih gitu kayak cuma aku setuju sih dengan aku pas baca pengantarnya dari Kak Intan itu aku merasa kayak bener juga ya gitu. Karena kalau misalnya aku bandingkan dengan yang di Jurnal Bersatu ini ya, itu posisinya menurutku tulisan-tulisan selain yang tulisan Saik yang sama juga ada di buku saku Indo Progress itu kurang clear buatku sendiri, kurang menggambarkan perdebatan apa aja sih yang ada gitu. Nah kalau Kak Intan kan menggambarkan kan perdebatannya itu apa aja gitu yang ada di dalam soal sejarah teori krisis ini gitu. Jadi kalau buat aku minimal paham perdebatannya aja tuh udah membantu sih ini untuk kemudian menelusuri lebih lanjut sebenarnya ini apa gitu kalau aku sih gitu. Jadi baca buku saku ini aku cuma paham ada perdebatannya gitu-gitu aja sih. Tapi kalau yang benar-benar detail mengupas itu aku kayak kayak kita harus belajar lagi gitu kalau aku sih. Nah kalau kamu gimana Niel? Terutama yang soal anggapan ini loh yang sering kita dengar juga lah ya di ekonomi mainstream gitu. Kapitalisme itu krisis karena keserakahan manusia gitu. Karena manusianya greed gitu kan. Nah itu menurut kamu gimana Niel? Pandangan yang begitu? Oh, bukannya di ekonomi mainstream greed itu positif ya? Nah iya makanya. Jadi kayak nah itu gimana nih? Kita membaca itu gitu. Karena kan selalu dianggap kalau di buku saku ini kan dijelaskan kan kalau itu tuh adalah salah satu pandangan juga gitu ya dari mereka yang mendukung kapitalisme gitu. Kalau menurutku sih ya, aku juga bukan yang bisa memposisikan diri, oke ini ada perdebatan terus aku pilih yang mana, aku mesti belajar dulu bertahun-tahun lagi untuk bisa sampai situ ya. Sama-sama. Yeah. Tapi mungkin kalau hikmahnya. Di bulan suci ya. Di bulan suci ini ambil hikmahnya dari seorang Kristen. Iya. Gimana? Belajar marxisme. Nah, kalau aku mungkin hikmahnya sih ini sih. Baik dari mau yang Anwar Shaikh maupun yang monthly review. Itu menurutku sama-sama dari keduanya tuh kita bisa belajar bagaimana menganalisis tentang kapitalisme itu bukan secara dogmatis ya. Artinya bukan secara mentah-mentah dari teori Marx, bahkan dari Kapital sendiri yang udah kayak jadi buku pegangannya dari kelompok Marxis.
Tetapi yang membedakan Marxisme sama kelompok agama ortodoks atau fundamentalis itu bahwa analisis kita tentang kapitalisme itu bisa berkembang. Yep. Karena objek yang diamati itu juga berkembang. Kalau kitab suci kan enggak ya, teksnya kan ya udah itu aja kan, kitabnya karena ya wahyu udah. kan, kalau kitab suci kan wahyu Tuhan kan. Terus kan juga analisisnya tentang Allah gitu kan. Nah, kan juga gimana. Tapi kalau ini tentang kapitalisme gitu. Jadi orang kalau anggap Marxisme kayak agama itu sebetulnya salah satu hal yang membuatnya berbeda itu hal ini karena objek analisisnya tuh bergerak. Dan yang kita pelajari juga dari keduanya itu mencoba mengamati kapitalisme selain sebagai objek yang bergerak, tapi juga sebagai objek yang pergerakannya itu dipengaruhi oleh timbal balik dari agen-agen yang terlibat gitu. Baik negara, kapitalis ya atau kelompok borjuis dan juga kelas pekerja. Nah, ini yang membuat analisis Marxis ini kompleks tetapi juga menarik sekali begitu. Artinya kan yang kita amati itu banyak sekali gitu loh. Banyak sekali dan timbal baliknya itu banyak dari banyak pihak. Belum lagi harus mengamati ciri-ciri yang sama secara terus-menerus dari kapitalisme yang dulu sampai sekarang, tapi juga mengamati kespesifikan perkembangan sejarah ini serta pengaruh-pengaruh agensi di dalam perkembangannya juga. Ini sih yang menurutku ya, dan ini contoh yang betul-betul nyata di dalam buku ini dan perdebatan ini bagaimana Marxisme itu bisa dihayati sebagai suatu tradisi ilmiah gitu. Jadi bukan karena memang dia benar. Ya, karena memang akan selalu terbuka untuk perdebatan dan benar. Dan terbuka terhadap perdebatannya tuh bukan kayak kalau dalam kajian humaniora liberal gitu ya, yang maksudnya semua orang, oh iya ini perspektif hitam, ini perspektif orang bukan. Ini dari suara marginal yang belum tersuarakan. Tapi enggak, ini objeknya jelas gitu loh. Ini mau yang ngomong si Anwar Shaikh yang keturunan Asia gitu atau white atau black atau masa bodoh gitu kan. Bukan masalah itu gitu. Kita mengamati objek yang sama. Gitu, itu sih menurutku. Iya, dan benar sih memang Marxisme itu kan seringkali disalahpahami ya, seringkali dianggap kayak agama gitu ya, dogmatis, tapi juga sebenarnya banyak juga yang belum membaca teks-teks Marx mungkin gitu ya. Tapi aku setuju bahwa memang Marxisme itu kan dia metode ya untuk memahami gejala-gejala sosial, untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Dan mungkin yang juga unik dari Marxisme itu adalah bahkan pengkritiknya sendiri, maksudnya misalnya mereka yang para feminis Marxis, misalnya mereka juga banyak mengkritik pemikiran Marx gitu kan. Tapi mereka tetap berangkat dari situ gitu. Jadi itu uniknya gitu bahwa Marxisme itu dia metode dan dia bisa terus dikembangkan, bisa terus berkembang gitu ya, bisa terus dikritik gitu, bisa terus mengalami banyak perubahan-perubahan gitu ya. Kayak misalnya tadi perkembangan soal teori krisis saja banyak banget gitu kan yang perdebatannya gitu. Jadi dia bukan yang satu hal yang ya pokoknya gitu kebenarannya gitu ya, pokoknya apa yang kata Marx A ya udah gitu, dia nggak kayak gitu. Dan itu yang menurutku penting sih, dan makanya masih relevansinya tinggi gitu kan. Kalau kita ingat tuh nih habis krisis 2008 kalau nggak salah ya, kayaknya ekonomis tuh ngeluarin artikel yang Marx was right itu loh, yang rame lagi kan setelah 2008 itu, jadi rame lagi tuh orang ngomongin tentang Marxisme gitu kan, karena
ternyata masih jadinya relevan terus gitu karena dia metode, dia bukan dogma gitu kan, jadi terus-terusan relevan. Nah, berkaitan dengan itu nih Nel, aku mau kita diskusiin tentang ini kan kalau kalau di pandangan yang silakan lanjut lanjut. Sorry nih, ini udah ada komen-komen nih. Kita mulai bahas nggak nih? Oh, udah ada ya? Oh iya ya. Iya. Oh ya, oke oke oke. Dari mana nih Nil? Banyak banget nih. Sekarang lagi zaman blockchain yang katanya sesuai dengan ekonomi ala Marxis. Pendapatnya gimana, Kak? Nah, gimana nih, Nil? Tentang Waduh. blockchain. Waduh, kayaknya. Waduh. Saya nggak ikut-ikutan, jadi nggak terlalu itu. Bukan praktisi. Tapi Sama sih ini aku. termasuk fenomena finansialisasi bukan? Mungkin ya, mungkin. Tapi aku juga nggak begitu tahu sih, Nil. Jadi aku nggak berani untuk komen ya. Iya, nggak Mungkin tahu. yang lain aja dulu. Iya, makanya. Iya. Coba yang lain. Maaf ya, kita Maaf ya, katrok kita nggak? pembaca juga. Iya, Enggak, kita emang pembaca kan. kita kapital Ini nih, kurang. ini nih, diminishing return ya. Ada yang nanya, maksudnya apa ya? Kayak nanya dari tadi nih. Maksudnya Iya, saat itu kita bahas yang apa tadi gitu. return of the fall of profit itu. Oh, itu ya maksudnya Ya, ya. Saya ini, iya, ya bisa dibilang diminishing return lah ya. iya bisa. Ya. Tapi, nggak tahu sih. Karena ini beda teori ya. Yang satu, kalau diminishing return kan bukan teori yang spesifik soal ini kan, soal jatuhnya tingkat keuntungan ini kan. Jadi, mungkin perlu dicek lagi. Oh ya, ini kita bahas buku saku judulnya Sejarah Teori Krisis yang ditulis oleh Anwar Saik tahun 78. Tapi kemudian diberikan pengantar di dalamnya oleh Kak Intan Suwandi. Jadi bisa lebih update nih konteksnya itu gimana gitu. Kemudian apalagi ya, kita mungkin bahas soal kamu ada yang mau dibahasnya mungkin lebih lanjut. Oh ya, ini soal tadi yang mungkin sederhananya dulu, Phil. Kalau sederhananya oh ya, dulu tuh, boleh. kenapa sih kapitalisme tuh kok rentan krisis? Oh, sederhananya. Dari siapa dulu nih? Oh iya. Dari aku dulu, dari kamu dulu? Di kamu dulu lah. Dari aku dulu ya. Kenapa kapitalisme itu rentan krisis? Kalau dari analisisnya Saik itu karena kapitalisme itu tuh mengandung kontradiksi internal gitu loh. Jadi dalam kapitalisme sendiri itu ada kontradiksi sendiri yang pada akhirnya akan membuat dia jadi krisis gitu. Nah, itu dijelaskan panjang lebar tuh di dalam buku saku ini, apa sih, gimana sih gitu. Dengan menggunakan teori of labor value itu gitu. Jadi itu. Dan selain itu mungkin nanti kamu ini bisa elaborate more ya, karena kamu udah baca bukunya Paul Baran dan Suzy kan tentang monopoli kapitalisme, tentang bahwa kenapa bisa krisis, karena kan kapitalisme ini yang monopolistik gitu ya, dia kan terus mengexpand mengexpand produksi ya, lokus produksinya ke negara-negara berkembang gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan krisis juga. Nah, sekarang kamu tugasmu jelasin kenapa sih dicorak yang ini, kapitalisme monopolistik ini bisa jadi krisisnya. Gimana bisa dijelasin nggak elaborate more gitu ya tentang bahwa di corak kapitalisme yang monopolistik ini tuh bisa jadi krisis gitu. Gimana sih penjelasannya tentang menjamurnya, makin banyaknya MNCs dan TNCs ini tuh pada akhirnya bisa menimbulkan krisis gitu. Iya, kalau sepemahamanku ya, mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi. Kalau sepemahamanku Iya, sih nggak apa-apa. Sepertinya dua-duanya, baik yang manapun lah secara umum di dalam tradisi Marxis, sepertinya diakui bahwa kapitalisme kalau dia digambarkan dalam diagram sederhana begitu, itu sebetulnya dari situ udah kelihatan kerentanannya terhadap krisis, ya kan? Karena pertama ada overproduksi, ya,
ya kan? Jadi kan Yep. apa namanya, si pemilik modal ini kan pasti akan memutarkan kapitalnya terus kan. Yep. Akan memutarkan kapitalnya terus untuk mengekspansi produksinya, ya, dan memunculkan overproduksi. Dan hari ini kita lihat itu kan contoh-contohnya di dalam dunia hari ini ada pabrik-pabrik baju misalnya yang bahkan supaya barang produksinya yang kebanyakan itu nggak terjual terlalu murah sampai dibakarin gitu, ya kan? Karena Yep. kalau kebanyakan terus nggak terbeli kan nanti jadi turun harga. Itu lalu jadi pada dirinya sendiri dia rentan krisis kalau dipetakan dalam skema sederhana. Nah, tetapi bagaimana lalu dalam perkembangan sejarahnya dia beroperasi dengan kecenderungan dengan krisis. Nah, ini kan yang penting bagi kita, bahwa Yep. kerentanan kapitalisme terhadap krisis itu sendiri nggak bisa dipisahkan dari pengaruh agensi-agensi yang terkait di dalamnya, begitu, agen-agen sejarah yang terkait di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita mengasumsikan kapitalisme rentan krisis, terus nantinya ya dia akan hancur dengan sendirinya, itu kan determinisme ya jadinya ya, deterministik. Nggak seperti itu. Jadi ada agen-agen yang terlibat di dalamnya, ada perkembangan sejarah. Dan dunia ini kan luas ya, nggak cuma diagram sederhana kapitalisme dengan krisisnya itu. Nah, jadi perkembangan kapitalisme dengan kerentanannya terhadap krisis itu lalu ya beradaptasi dengan karakteristiknya yang seperti itu. Nah, kalau dalam analisisnya Paul Baran dan Paul Sweezy, ya apa namanya, kalau yang disebut di dalam kapital sebagai tendency of the fall of profit itu ya seperti istilahnya hanyalah tendensi atau kecenderungan. Yep. Ya. Dan itu asumsinya adalah kapitalisme kompetitif di zaman Marx, yang menurut mereka sudah bertransformasi menjadi kapitalisme monopoli di era imperialisme, khususnya waktu buku itu ditulis tahun 1970-an ya, imperialisme Amerika. Ya. Nah, untuk mengatasi krisis-krisis seperti overproduksi dan lain sebagainya, itu dibuatlah penyesuaian-penyesuaian seperti ya karena imperialisme ya, dan imperialisme sebagai konsekuensi dari kapitalisme monopoli ya. Jadi operasi kapitalisme itu menjadi dimonopoli oleh korporasi-korporasi besar, raksasa, multinasional, ya terutama di Amerika dan pusat-pusat kapital lainnya. Nah, dengan formasi kapitalisme yang seperti ini, menurut mereka yang ada lebih tepat bukan disebut sebagai jatuhnya tingkat keuntungan, tapi overakumulasi. Ya, nah ini yang disebut oleh Intan Suwandi sebagai kritik terhadap analisisnya Anwar Shaikh, bahwa kurang tepat sebetulnya kalau meletakkan teori Sweezy dan Baran ini dalam kategori under consumption, karena yang mereka gunakan adalah, khususnya yang mereka tekankan itu adalah overakumulasi. Nah, overakumulasi ini lalu menjadi problem juga, begitu kan? Karena ketidakseimbangan dari pusat kapital dengan wilayah periferinya menjadi problem kan, akumulasi berlebihan di pusat kapital sana. Nah, kelebihan ini lalu yang dikanalkan, dialirkan melalui kanal-kanal baru yang spesifik di era itu. Misalnya yang disebut adalah militerisme yang luar biasa, itu sebutnya kita hari ini melihat militerisme Amerika dengan budget yang luar biasa ya. Aku ingat kalau
kayaknya tahun 2018 itu budgetnya di Amerika satu tahun itu 750 miliar dolar. Iya, itu nggak tahu nolnya berapa ya. Iya, gila. Apalagi kalau dirupiahin ya. Eh, Wah. Terus selain itu Iya, iya. juga apa foreign direct investment gitu untuk mempercepat Iya, akumulasi FDI, kapital FDI. di negara-negara dunia ketiga. Tetapi karena itu nantinya juga akumulasi lebih lagi. Iya. Dan Sementara aku, eh, selalu juga advertising ya yang luar biasa ya. Makanya hari ini kita Yep. melihat fenomena-fenomena seperti apa pemain-pemain bola, lalu pemain-pemain basket gitu kan dengan gaji Yep. yang luar biasa besarnya, nggak kepikiran Cristiano Ronaldo, LeBron James dan lain-lain itu dapat Iya. dana yang besar sekali dari Nike dan lain sebagainya itu juga untuk mendorong konsumsi dan juga apa namanya untuk menyalurkan akumulasi yang berlebih seperti ini. Tetapi ini menimbulkan krisis yang lebih besar lagi karena ketika tidak ada channel untuk mengakumulasi kapital yang sudah menumpuk ini, apa namanya rentan terjadi stagnasi dan itu udah berlangsung sekarang kan. Makanya disebut stagnasi itu hari ini udah menjadi ciri yang normal dari kapitalisme dan itu sama-sama diakui juga oleh yang Anwar Shaikh. Oh iya, satu lagi Iya. tadi kanalnya atau channelnya selain itu semua juga adalah finansialisasi. Jadi karena Yep. udah kebanyakan Bener banget. kapital menumpuk di sana, khususnya di core-core capital itu wilayah-wilayah inti, ya mau dikemanain lagi, nggak bisa di sektor real lagi investasinya, ya mau nggak mau jadi di sektor finansial, yang mana mereka menspekulasikan akumulasi di masa depan, gitu, yang juga belum Bener. tentu belum jelas gitu pastinya. Dan ini sangat relevan dengan kenyataan dunia kita hari ini sekarang kan, khususnya Yep. COVID gitu, di mana kita melihat sektor produksi apa namanya bisa dibilang menurun ya karena banyak yang apa namanya harus penataan kembali atau work from home dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita melihat di sektor finansial ini akumulasi terus bertambah dan orang-orang terkaya sedunia yang banyak berinvestasi justru ternyata menurut catatan mereka justru makin kaya karena Yep. karena COVID ini. Ya itu mungkin Iya. Dan kurang lebih. iya, aku setuju dan memang salah satu kanal lainnya lagi yang juga relevan dengan rakyat pekerja yang sekarang ini masif ya, itu soal kredit sini aku kepikirannya karena untuk mengatasi overproduksi ini kan juga memang diluncurkan kan berbagai macam program kredit gitu ya, termasuk kalau yang menjerat banget itu kan yang kalau di Indonesia tuh pinjam online itu loh. Jadi untuk mengatasi overproduksinya dijerat dengan ya itu bentuk-bentuk kredit dan lain-lain. Sampai-sampai kalau kita ingat yang 2008 ke 2008 itu kan juga ada kaitannya kan dengan mortgage di sana kan di Amerika kan. Jadi mereka memang kapitalisme ini terus menyesuaikan diri gitu, kayak adjustable banget gitu, kayak adaptable banget dan dia terus mencari cara supaya dia bisa terus mereproduksi dirinya gitu. Nah, cuma memang tadi yang kamu bilang mereka tuh punya keterbatasan gitu kan. Kayak tadi gap antara kapitalisme produksi di level produksi sama yang finansial gitu. Dan kalau kita lihat misalnya tadi soal benar nggak sih kalau di Anwar Shaikh ini kan tulisannya adalah benar nggak sih kalau dengan adanya meningkatnya teknologi gitu ya, terus jadi bisa mengendalikan atau mengontrol produktivitas dari pekerja gitu. Nah, terus kaitannya sama yang tadi kamu bilang juga soal kalau di era COVID gitu kan banyak pekerja work from home gitu kan, jadi mungkin produksi menurun. Nah, menurut aku itu perlu diperiksa lagi karena sekarang kan kapitalisme juga menyesuaikan diri ya, jadi sebelum ada COVID aja mesin-mesin produksi udah dipindahkan ke rumah tuh, putting out system kan. Nah, aku nggak tahu nih apakah di era COVID makin meningkat tren putting out system misalnya gitu ya, di mana mesin-mesin pabrik itu dipindahkan ke rumah, jadi orang tetap bisa melakukan produksi dari rumah gitu.
dengan segala macam bentuk ilusi atas kerja reproduksi sosial perempuan gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu menarik sih maksud aku. Jadi memang ini tuh membuka banyak pertanyaan dengan membaca teori krisis, jadi buka banyak pertanyaan. Oh gitu ya, kalau begitu sekarang tuh kondisinya gimana sih, apalagi misalnya di era COVID ini dengan work from home ini gitu. Bener nggak sih kalau kapitalisme di level produksi itu ada pengurangan atau gimana, atau malah meningkat, kita perlu periksa. Jadi kalau buat aku gitu sih menariknya gitu ya. Dia bisa membuka banyak pertanyaan lanjutan sih kalau buat aku gitu. Oke lah ya, kita lanjut ke pertanyaan yang udah ada yang nanya ini. Mau tanya, pernah dengar saat ini kapital konstan lebih besar dari kapital variabel, C lebih besar dari V dengan teknologi, tapi kapitalisme tidak terjadi krisis internal karena katanya eksploitasi juga di ranah reproduksi. Gimana ya pertanyaannya maksudnya ya? Kapital konstan lebih besar dari kapital variabel dengan adanya teknologi. Iya bisa, karena kan teknologi masuknya ke kapital konstan, biasanya kan mesin-mesin produksi segala macam kan masuknya ke situ kan. Tapi kapitalisme tidak terjadi krisis internal karena katanya eksploitasi. Nah ini mungkin pertanyaannya bisa diperjelas dulu, nanti bisa ditanggepin kali ya. Soalnya aku kurang mengerti. Kamu mau mengerti nggak nih pertanyaannya? Ya, cuma yang jelas sih itu menurutku ya, meskipun kita kan juga di diskusi-diskusi juga membahas eksploitasi di ranah reproduksi ya, dan itu memang yang udah terjadi dari dulu, tetapi itu nggak pernah menghambat krisis internal dalam kapitalisme itu sendiri, karena ya kapitalisme kan memang rentan dengan krisis gitu. Dan ya kenyataannya hari ini kita sedang menghadapi krisis kapitalisme, itu yang mesti digarisbawahi sih. Jadi kalau hari ini dikatakan kapitalisme tidak sedang mengalami krisis, ya itu sebetulnya enggak ya. Banyak sekali, bahkan dari yang pro kapitalisme juga mengakui ya bahwa hari ini sedang krisis dan belum pulih sejak krisis 2008 itu. Di Amerika misalnya ya, kalau kita lihat di YouTube ya, itu banyak video tentang menurunnya mimpi kelas menengah Amerika gitu, tentang bisa punya rumah sendiri, kemudian bisa punya karir yang menjanjikan, membangun keluarga. Itu semakin banyak orang yang merasa bahwa itu udah berlalu era tersebut. Jadi krisis itu terasa ya, nyata dirasakan orang banyak. Iya, betul. Dan kalau di ranah reproduksi kan kita juga kenal dengan istilah crisis of care. Jadi kan kalau di kapitalisme, di dalam epoch kapitalisme, reproduksi sosial itu kan center ya. Jadi dia itu kunci gitu di dalam bereproduksinya kapitalisme gitu. Jadi dia nggak bisa ada tanpa ada reproduksi sosial. Nah, tapi kan reproduksi sosial ini tuh selalu dieksternalkan bebannya oleh kapitalisme itu ke perempuan gitu kan. Dan makanya nanti kita kenal ada namanya crisis of care. Nah, apa sih crisis of care? Teman-teman baca ya di LBR Indo Progress. Itu tulisan saya sih. Saya mereview bukunya Nancy Fraser, Titi Bhattacharya dan lain-lain tentang itu, tentang crisis of care, dan teman-teman bisa baca gitu. Jadi silakan baca. Nah, dan memang juga kenapa sih kapitalisme itu bisa hubungannya, misalnya kalau sekarang kan kita bisa lihat apapun dikomersialisasikan ya. Bukan sekarang, memang kapitalisme itu kan mengkomersialisasikan semua aspek kehidupan gitu ya. Apalagi di era neolib semuanya itu transaksional gitu ya. Hubungan antar manusia pun jadinya transaksional, semuanya dikomodifikasi gitu. Nah, itu juga bisa berkaitan dengan adanya itu tadi crisis of care tadi gitu. Jadi itu mungkin kalau arah pertanyaannya ke sana, mungkin bisa baca tadi ya soal crisis of care di LBR Indo Progress. Nah ini ada juga yang nanya, pertanyaannya lebih konkret ke Omnibus Law. Oh, solusi apa untuk meruntuhkan kapitalisme? Wah ini langsung ke yang perjuangan kelas aja berarti ya Nil ya. Yang tadi pertanyaan di awal itu kan belum dijawab tuh, yang soal perjuangan kelas itu. Kan Saik bilang di dalam tulisannya
setelah krisis tuh nggak serta-merta kapitalisme itu hancur gitu, nggak, tapi tergantung apakah disikapi dengan reaksioner atau dengan revolusioner gitu. Nah, perjuangan kelas ini menjadi kata kunci. Nah, tapi sebelumnya perjuangan kelas itu apa sih, Nil? Mungkin bisa dijelaskan dulu mungkin secara singkat. Ya, kalau hari ini perjuangan kelas itu khususnya perjuangan kelas buruh ya maksudnya ya. Ya, tentu saja perjuangan kelas buruh untuk membebaskan diri dari kapitalisme dan membebaskan dari kapitalisme itu tentu saja ya dengan cara menggantinya. Tentu saja untuk menggantinya dengan meruntuhkannya dulu dan kemudian ya, menggantinya dengan sosialisme. betul. Satu mungkin yang ya aku kan ini bulan puasa ya lagi-lagi ya, jadi kita ambil hikmahnya aja dari ambil hikmahnya aja. Ya, bukunya memang susah, tapi kita coba ambil hikmahnya aja. Nah, kalau di diskusinya Anwar Shaikh itu yang bagian-bagian akhir, nah itu dia di situ sempat menunjukkan tuh hikmahnya kalau mengikuti analisisnya. Yang menurutku ya tentu saja bukannya diabaikan oleh yang kelompok lainnya juga ya yang dia kritisi ya, tapi umum lah di kelompok Marxis. Saya pikir sepakat itu. Tapi saya coba menekankan di sini bahwa kalau kita menyadari bahwa perjuangan kelas atau tuntutan dari kelas bekerja untuk kenaikan upah itu adalah faktor yang penting sekali dalam meningkatkan atau mempercepat krisis kapitalisme karena jatuhnya tingkat keuntungan dari para pemilik modal. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa perjuangan kaum buruh yang sering dianggap reformis, ya, dianggap kurang revolusioner, seperti minta kenaikan upah, ya kan? Kan tiap kali 1 Mei itu demo buruh kan selalu minta kenaikan UMR, minta 5 juta sebulan. 7 juta sebulan. Nah, itu kan kadang-kadang orang suka ketawa ya. Saya pernah juga tuh ikut demo, terus ada yang kasih selebaran tuh minta kenaikan upah 100%. Wah, itu kan kadang orang kayaknya suka ketawa kan, dia nggak mungkin lah begitu. Tetapi ternyata ketawa, tapi nanti kalau naik menikmati. Iya, naik menikmati. Nah, ternyata kalau di dalam penjelasannya Syaikh itu dia mencoba menekankan dengan sangat bahwa itu ternyata faktor yang sangat krusial dalam mempercepat krisis kapitalisme ya karena kenaikan upah buruh ini akan mempercepat jatuhnya keuntungan dari pemilik modal dan memperparah krisis kapitalisme, dan kapitalisme yang semakin krisis itu juga nantinya bisa membukakan jalan bagi revolusi. Jadi jangan anti sama demo buruh, jangan nyinyir sama demo buruh, dan jangan meremehkan juga upaya-upaya tuntutan kenaikan upah meskipun kadang-kadang dianggap reformis normatif. Normatif. Atau rutin gitu. Tiap tahun kok minta naik upah gitu. Naik upah ya. Iya, benar-benar setuju banget. Dan itu memang ini ya, memang meskipun itu bukan satu-satunya ya, karena kan di sini juga ditekankan tuh soal itu hanya salah satu faktor ya, tapi faktor-faktor lainnya tentu ada gitu ya. Misalnya keterorganisiran dari perjuangan kelas pekerja itu sendiri gitu. Jadi kalau aku sih melihat, karena tadi ya setelah krisis kan apa nih sikapnya revolusioner atau reaksioner gitu kan, bisa jadi ke fasisme atau ke sosialisme kan kayak gitu. Nah terus aku juga ini jadi ingat tadi kamu ngomong naik upah dan lain-lain, kan kalau di teori yang jatuhnya tingkat keuntungan yang disebutkan oleh Shaikh ini, dia kan bahas tuh soal kalau ingin kapitalis ingin profitnya naik, upah itu kan harus turun, tapi produktivitas kerja dari pekerja itu harus naik gitu. Nah, itu berkaitan dengan yang mekanisasi, aku tuh kepikiran ini. Sebenarnya kan kalau di sini dibahas dengan adanya mesin, kontrol kerja itu bisa lebih
dikendalikan lah gitu kan, kerja itu bisa lebih dikendalikan. Aku tuh kepikiran ini yang bahwa sebenarnya kalau sekarang yang bisa direpresi itu kan sebenarnya buruh ya, bukan mesin. Kalau mesin kan misalnya dia kapasitas produksinya tertentu gitu. Kalau dipaksa kan ya dia meledak gitu mesinnya misalnya. Tapi kalau buruh kan, kalau manusia ditekan dia bisa menghasilkan lebih dari yang dia mampu gitu. Nah makanya memang kuncinya itu adalah dari kelas pekerja itu sendiri gitu, perjuangan kelas dari kelas pekerja sendiri gitu. Bagaimana dia bisa nggak direpresi atau enggak gitu. Dia bisa nggak melawan atas kontrol kerja yang semakin meningkat di tempat kerjanya kayak gitu. Jadi emang agensi itu juga sangat penting ya. Peran dari kelas pekerja itu sangat di highlight banget juga kayak gitu. Ada lagi? Itu ada pertanyaan lebih konkret ke Omnibus Law, membantu menjawab Apa pertanyaan di maksudnya? atas. Mungkin singkat aja ya kalau dari aku. Omnibus Law itu kan berusaha mempercepat akumulasi kapital juga. Nah ini yang menurutku sangat bisa dijelaskan sama itu ya, sama teori krisis ini. Jadi untuk menangkal krisis kapitalisme itu kan salah satu strategi adaptasinya adalah yang mempercepat akumulasi kapital. Karena itulah kita bisa melihat betapa bagi kelompok oligarki, baik lokal maupun global, penting sekali untuk negara-negara seperti Indonesia ini untuk menggolkan Omnibus Law. Makanya meskipun COVID, meskipun rakyatnya banyak yang meninggal atau kena penyakit atau apa, tapi prioritasnya tetap Omnibus Law supaya tenaga kerja makin fleksibel, supaya arus investasi bisa makin meluas kemana-mana. Nah ini kita bisa melihat dengan jelas. Ini salah satu upaya dari kelompok oligarki untuk memuluskan laju kapitalisme dan menangkal krisis internalnya. Iya betul. Makanya kita harus nolak terus Omnibus Law dan turunan-turunannya ya. Dan memang sekarang udah masuk ke situ tuh peraturan-peraturan turunannya gitu. Dan pentingnya, balik lagi ke yang tadi perjuangan kelas itu, sebenarnya apakah cuma dengan cara demo-demo gitu nih, atau ada nggak sih cara yang lainnya? Perjuangan kelas itu tuh gambarannya tuh apakah demo-demo buruh aja atau ada yang lainnya juga? Oh iya, ya segala upaya mengorganisir diri lah. Termasuk BBBI ya? Kelas pekerja, iya termasuk. Termasuk BBBI ini bagian dari perjuangan kelas. Meskipun mungkin kecil tapi berarti lah ya, semoga. Iya, kita mempromosikan buku-buku yang mendukung penyadaran kelas, lalu juga perjuangan kelas, dan juga arah untuk membebaskan diri dari kapitalisme. Termasuk juga Indo Progress ya, meskipun iya betul sekali. Kadang-kadang ada yang menyindir Indo Progress cuma diskusi, cuma tulisan, cuma BBBI, masturbasi pikiran gitu. Tapi sebetulnya kejam sekali. Ya sebetulnya enggak ya. Sebetulnya itu bagian juga dari perjuangan kelas. Betul, betul. Karena berupaya untuk dari 1 sampai 10 berapa besar kemungkinan kapitalisme runtuh? Oh, ini kita kayak food blogger ya, memberi rating, memberi kemungkinan. Kemungkinan runtuh ya, kalau kita belajar soal teori krisis dan dia punya kontradiksi internal dan segala macam, ya tinggi sekali ya kemungkinan itu gitu. Masalahnya adalah kalau di sini di buku Saku Indo Progress digambarkan kan ya, problemnya adalah setiap kali dia mengalami krisis, dia selalu bisa bereproduksi lagi gitu. Itu kan problemnya gitu kan. Kenapa? Nah itu sih menurut aku yang penting untuk dijawab dan dipikirkan dari alih-alih runtuh atau enggak gitu. Tapi kalau ada krisis itu kita harus gimana dan kenapa pertanyaannya kan kenapa kapitalisme itu terus bereproduksi gitu, seperti yang udah dijelaskan di buku Saku ini gitu. Jadi itu sih menurut aku pertanyaannya. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu. Kalau menurutku pertanyaan ini penting tetapi problematis ya.
dan dia Iya, justru makanya. penting justru karena problematis dalam arti bahwa eh, pertanyaan seperti ini yang sering juga kudengar ya, itu sepertinya beranjak dari asumsi bahwa Marxisme itu bisa menjadi semacam teori nubuat gitu. Kayak Ya. kayak lagi-lagi kayak agama gitu. Dan akibatnya salah satu konsekuensinya adalah banyak yang ngenyek Marxisme juga hari ini karena dianggap wah, apa itu dari abad 19 menubuatkan Udah nggak perubahan relevan gitu kan. kapitalisme, ternyata kapitalisme tetap berjaya sampai hari ini gitu kan. Nah, itu akibat dari asumsi-asumsi atau anggapan yang seperti ini menurutku. Nah, padahal Benar. salah satu yang bisa kita lihat dari buku ini, salah satu relevansi atau hikmah dari diskusi tentang buku ini menurutku justru bahwa kita ditunjukkan bagaimana perkembangan kapitalisme itu bukan perkembangan yang apa namanya bisa dibilang linier gitu ya atau Ya, apa namanya mekanis begitu ya deterministik gitu loh. ya seperti suatu aliran yang bisa diprediksi begitu saja ujungnya itu kemana gitu. Tetapi ada faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Salah satunya itu Iya, adalah agensi. iya, Dan ini yang penting sekali menurutku. Eh, jadi berapa besar kemungkinan kapitalisme runtuh? Nah itu bukan hanya tergantung pada kontradiksi-kontradiksi internal atau krisis dalam kapitalisme sendiri, tetapi juga pada perkembangan historisnya dan juga peran agensi-agensi yang terlibat di dalamnya. Itu. iya, betul sekali. Iya, makanya dari tadi kita meng-highlight perjuangan kelas itu kan, karena nggak bisa tuh automatically habis krisis terus udah aja gitu. Jadi sosialisme gitu, nggak bisa juga kayak gitu. Oke Daniel, kayaknya kita udah 1 jam ya. 1 jam, Sip. mantap. Barokah banget ya di bulan Ramadan, hari pertama membahas gitu kan dengan latar belakang agama kita yang berbeda ya, tapi satu ideologi Marxis gitu ya. Jadi mantap. Oke, terima kasih banyak buat pembaca IP semua dan pendengar setia BBBI. Ini ada yang bilang katanya BBBI acara favorit di IP. Wah, terima kasih banyak. Ternyata ada yang suka dengan BBBI kita nih. Jadi saksikan terus BBBI episode 10. Nanti tunggu aja kita akan bahas buku apa, tapi kemungkinan besar masih buku Saku Indo Progress. Terus pantengin IG-nya Indo Progress, di Twitter juga, di Facebook, semuanya. Untuk infonya apa sih yang akan kita bahas di bulan Mei, bulan perlawanan katanya. Oke. Terima kasih atas hikmah-hikmahnya ya Neil. Aku juga jadi meresapi juga banyak hikmah gitu ya. Kita dengan membaca buku ini jadi banyak hikmah yang kita dapatkan ya gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di Iya. Sampai ketemu lagi di BBBI episode 10 bulan depan. Dadah.